Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maftu Ihsan dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mencoba menjawab tugas dari Enterprise Resource Planning dengan materi netting dan looping. Langsung saja, pengertian netting. Netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Latihan 1 netting. Oke, baiklah. Latihan 1 netting. Dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1, yaitu sebesar 15. Nah, sebelumnya di sini terdapat tabel yang dimana yaitu ada periode 1 sampai 8, yang artinya di sini dijelaskan bahwa bulan pertama yaitu sama dengan periode pertama. Jadi langsung saja masukkan di periode pertamanya di tabel ini yaitu sebesar 15. Selanjutnya yaitu bulan kedua sebesar 10, bulan ketiga sebesar 40, bulan keempat sebesar 35, bulan 5 sebesar 15, bulan 6 sebesar 15, bulan 7 sebesar 5, dan bulan ke-8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Jadi di sini dijelaskan bahwa persediaan produk di gudang sebesar 25. Maka dari itu, di situ terdapat persediaan di tangan, masukkan saja langsung 25. Dan di situ dijelaskan yaitu pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Minggu ke-10 yang artinya yaitu bulan ketiga. Berarti masuk ke di dalam periode ketiga sebesar 50 unit. Pertanyaannya yaitu, tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Baiklah, langsung saja dimulai dari persediaan di tangan yaitu ada 25, langsung ke periode pertama. Jadi di situ 25 dikurang 15, sisanya yaitu 10. Selanjutnya di periode kedua yaitu 10 dikurang 10, sisanya 0. Sedangkan di periode ketiga yaitu kebutuhan kotornya 40, sedangkan jadwal penerimaan persediaan sebesar 50. Maka 50 dikurang 40 mendapatkan hasil atau sisa sebesar 10. Selanjutnya di periode keempat, kebutuhan kotornya yaitu 35, persediaan di tangan menjadi sisanya 0, sedangkan kebutuhan bersihnya menjadi 25. Nah, di sini kenapa mendapatkan hasil 25? Dikarenakan yaitu kebutuhan kotornya yaitu 35, sedangkan persediaan di tangan sebelumnya yaitu 10, maka 35 dikurang 10 mendapatkan hasil kebutuhan bersih sebesar 25. Selanjutnya di periode kelima, yaitu kebutuhan kotornya 15, persediaan di tangannya 0, kebutuhan bersihnya yaitu 15. Selanjutnya di periode ke-6 juga sama, kebutuhan kotornya 15, dan kebutuhan bersihnya jadi 15 juga. Kemudian di periode ke-7 itu kebutuhan kotornya 5 dan kebutuhan bersihnya juga 5. Dan yang terakhir yaitu periode ke-8 dengan kebutuhan kotornya 18 sehingga mendapatkan hasil kebutuhan bersihnya juga 18. Oke, next. Selanjutnya yaitu pengertian looting, loot for loot. Oke. Jadi looting merupakan proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Looting loot for loot, metode ini digunakan untuk kondisi di mana pola kebutuhan yang berubah-ubah dan tidak teratur. Pada sistem produksi yang mempunyai sifat stok permanen pada proses produksinya. Dengan selalu memperhitungkan kembali bila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih, maka diharapkan tidak ada persediaan di gudang sehingga biaya penyimpanan akan menjadi nol. Dengan demikian, metode ini juga cocok untuk produk yang mempunyai biaya penyimpanan yang sangat besar. Jadi di sini looting load for load memiliki arti bahwasanya nilai dari kebutuhannya itu sama dengan lot atau ya maksud saya lot atau juga ukurannya.
Jadi di sini latihan kedua yaitu looting, loot for loot. Terdapat sebuah tabel seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di dalam tabel ini memiliki kebutuhan bersih, terdapat nilai-nilai dari periode 1 sampai 12 dan ukuran lootnya itu sama dengan kebutuhan bersihnya. Sehingga persediaannya yaitu 0 semua. Oke, langsung saja selanjutnya yaitu pengertian looting EOQ. Sama seperti sebelumnya, looting merupakan proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Loading EOQ atau Economic Order Quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh perusahaan dengan biaya yang seminimal mungkin. Metode ini sering dikenal sebagai jumlah pembelian yang optimal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan pembeliannya yang paling ekonomis, yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian menggunakan biaya yang minimal. Pembelian bahan baku pada vendor atau supplier harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Perusahaan harus memperhatikan arus keluar masuk dana yang dipergunakan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi arus keuangan perusahaan. Oke, langsung saja ke latihan ketiga tentang loading EOQ. Oke, di sini terdapat soal tentang EOQ. Jadi di sini soalnya yaitu jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar EP 700 per unit per periode dan biaya pemesanan sebesar EP 2.500 per pesan. Dengan estimasi kebutuhan konsumen seperti di bawah ini, tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Oke, untuk bisa mencari persediaannya, kita harus memasuki rumus EOQ dulu untuk mencari nilainya. Langsung saja rumus EOQ yaitu EOQ sama dengan akar 2DK per H, yang dimana D itu merupakan total kebutuhan dalam satu periode. Jadi di situ jumlah periode pertama sampai periode ke-12 itu dijumlahkan sehingga mendapatkan hasilnya. Selanjutnya yaitu K itu biaya pemesanan dan H itu biaya penyimpanan. Langsung saja masukkan akar 2 dikali 324 dikali 2.500 dibagi 700 atau per 700 sama dengan mendapatkan hasil load sebesar 48. Oke, langsung saja kita ke tabelnya. Sudah mendapatkan nilai load. Nah, di sini dari EOQ ini yang dimana untuk peletakan loadnya itu nilai dari kebutuhan bersihnya hampir mendekati dari hasil dari EOQ tadi. Jadi load yang bisa diletakkan yaitu di periode 1, 2, 5, 6, 9, 10, dan 12. Langsung saja kita masukkan untuk persediaannya itu seperti biasa yaitu didapatkan dari ukuran lot dikurang dari kebutuhan bersih. Nah, di situ periode pertama yaitu ukuran lotnya sebesar 48, kebutuhan bersihnya yaitu 30 dikurangi sehingga mendapatkan hasil persediaan 18. Selanjutnya yaitu di periode kedua, itu ukuran lotnya 48, dikurangkan kebutuhan bersih 24, ditambah dari persediaan sebelumnya dari periode pertama 18, sehingga persediaannya di periode kedua yaitu 42. Selanjutnya di periode ketiga yaitu persediaannya 42, di periode keempat juga itu 14, di periode kelima itu persediaannya 8, di periode keenam itu persediaannya 33, di periode ketujuh yaitu 23, yang ke-8 yaitu persediaannya juga 8, di periode ke-9 persediaannya tersisa 27, di periode ke-10 persediaannya yaitu 30, di periode ke-11 persediaannya itu 4, dan di periode ke-12 persediaannya itu tinggal 12. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan saya untuk bisa menjawab dari tugas ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.